Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan membahas persamaan lingkaran matematika peminatan kelas 11, di mana lingkaran sendiri sudah kalian dapatkan pengetahuannya pada saat kalian belajar di SMP. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah persamaan dari lingkarannya. Nah, kita coba definisikan dulu lingkaran itu apa. Di mana ada dua yang ingin dikemukakan. Yang pertama, lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu pada satu titik, di mana titik pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Atau lingkaran bisa kita katakan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud di sini, seperti yang di awal saya katakan bahwa dia memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkarannya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Itu dikatakan sebagai lingkaran. Atau seperti yang tadi, lingkaran adalah garis lengkung yang mana ujung-ujungnya bertemu pada sebuah titik, katakanlah titik A, kemudian jaraknya sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu itu yang dimaksud dengan pusat, lalu jaraknya yang sama itu yang dimaksud dengan jari-jari. Jadi titik tertentu namanya adalah pusat, jarak yang sama namanya adalah jari-jari. Jadi unsur utama dalam lingkaran itu ada dua, yaitu jari-jari dan pusat. Maka kalau kedua hal ini sudah kita ketahui, berarti kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam hal ini adalah seperti yang tadi dikemukakan, maka kita harus tahu pusat titik pada lingkarannya. Nah, yang pertama kita akan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah R. Kita ambil sebuah titik, misalkan pada lingkarannya adalah titik P, X, Y. Nah, maka dari pernyataan ini kita bisa menentukan persamaannya dengan menggunakan konsep Pitagoras. Yang mana di sini bahwa kalaulah P ke 0,0 itu adalah R, P ke 0,0 itu adalah R, lalu jarak 0 atau pusat koordinat ke titik Q katakanlah X, lalu tingginya dalam hal ini untuk ordinatnya adalah Y, maka dengan menggunakan konsep Pitagoras kita bisa dapatkan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Karena konsep Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti dalam hal ini R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat inilah yang dimaksud dengan persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Nah, jadi persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 kita ambil dari lingkaran 0,0 kemudian sebuah titik pada lingkarannya adalah X, Y dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau lingkarannya pusatnya kita geser? Ingat materi tentang translasi atau penggeseran. Jadi kalau lingkaran yang tadi yang pusatnya 0,0 lalu melalui sebuah titik X, Y, kemudian kita geser. Jadi lingkaran yang tadinya pusatnya di 0,0 kemudian kita geser sedemikian hingga pusatnya menjadi P, Q.
Maka yang terjadi adalah pusatnya sekarang berubah, tidak lagi 0,0 menjadi P, Q dengan menggunakan translasi, artinya berarti digeser P satuan ke kanan, Q satuan ke atas, maka pernyataannya atau kalimat dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau ini dijabarkan, jadi kalau seandainya kalimat ini kita jabarkan, maka kalimatnya menjadi X kuadrat gitu ya, min 2PX plus P kuadrat ditambah Y kuadrat min, ini Q sorry ya, min 2Q Y ditambah Q kuadrat kurangi R kuadrat sama dengan 0. Sehingga kalau kita kumpulkan kalimatnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2PX min 2QY ditambah P kuadrat ya, atau Q kuadrat tambah P kuadrat juga boleh, dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini, maka ada hubungan bahwa min 2PX itu adalah A. Lalu min 2Q ya, min 2P adalah A, min 2Q adalah B. Maka kita dapatkan berarti P itu adalah min setengah A, lalu Q itu adalah min setengah B. Sedangkan Q kuadrat tambah P kuadrat dikurangi R kuadrat adalah C. Maka didapatkan berarti R kuadrat adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ya kan, dikurangi C. Maka R saja adalah akar P kuadrat tambah Q kuadrat min P. Itu adalah persamaan lingkaran yang berpusat di P, Q menjadi X min P kuadrat tambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kalau persamaan lingkarannya dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C, maka dari pernyataan ini ada hubungan dengan yang sebelumnya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa P adalah min setengah A, Q adalah min setengah B. Sehingga kalau pusatnya adalah P, Q, berarti kalimat pusatnya menjadi min setengah A, min setengah B. Gitu ya. Lalu jari-jarinya berarti akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat min C. Saya ambil contoh misalkan begini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0, jari-jari 4,6. Nah, ini gimana? Nah, kalau ini, maka kita lihat lingkarannya yang melalui sebuah titik 4,6. Berarti 4,6 itu ada pada lingkaran, pusatnya 0,0. Maka persamaan umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan ini lalu substitusikan. X-nya 4, Y-nya 6, maka R kuadrat didapat. Sehingga dari pernyataan itu kita bisa menyatakan bahwa 16 tambah 36 adalah R kuadrat, lalu R kuadrat adalah 52. Maka persamaan lingkarannya yang melalui 4,6 berpusat di 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 52. Gitu ya. Nah, 52 kalau diakarkan berarti 2 akar 13. Nah, itu berarti jari-jarinya kalau ditanyakan jari-jarinya. Nah, sekarang bagaimana kalau diameternya AB 0,0 dan 6,8. Nah, jadi kalau diameternya AB dengan A-nya 0,0, B-nya 6,8, maka lingkarannya berarti di sini tadi syarat utamanya sebuah lingkaran itu harus ada pusat, harus ada jari-jari. Jadi kalau misalkan A, B adalah diameter, maka
di antara AB pasti ada titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itulah yang dimaksud dengan pusat. Gitu ya. Jadi pusatnya di sini adalah antara AB, tengah-tengahnya. Dalam hal ini misalkan P, Q. Berarti kita bisa menentukan pusat dan kita bisa menentukan jari-jarinya dari sini. Jadi kalau misalkan diameter, jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik berarti 6 dikurangi 0 kuadrat tambah 8 kurangi 0 kuadrat berarti dia 100. Maka diameternya 10. Kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya 5. Lalu pusat ada di tengah-tengah AB. Berarti tinggal dijumlah dibagi 2 ya. Berarti 6 tambah 0 bagi 2 adalah 3. Lalu 8 tambah 0 bagi 2 adalah 4. Jadi pusatnya adalah 3,4. Maka persamaan lingkarannya adalah X min 3 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Atau X min 3 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Nah itu persamaan lingkarannya. Berikutnya menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaan lingkarannya diketahui. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari sebuah persamaan lingkaran, misalkan contoh di sini X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan pusatnya. Seperti yang tadi bahwa kalau pusatnya P, Q, jari-jarinya R, persamaannya adalah X min P kuadrat tambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu artinya berarti P-nya adalah 2, lalu Q-nya adalah min 1. Maka pusatnya adalah 2, min 1. Lalu jari-jarinya adalah akar 9 atau 3. Oke, jadi pusatnya 2, min 1, jari-jarinya adalah 3. Nah, berikutnya, kalau seandainya lingkarannya diketahui persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Bagaimana pusat dan jari-jarinya? Nah, secara umum tadi sudah dinyatakan bahwa bentuk lingkaran, persamaan lingkaran secara umum adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah HX tambah BY tambah C. Nah, berarti dalam hal ini A itu adalah min 2. B adalah 4, sehingga P itu atau pusat itu adalah min setengah dari A. Berarti 1, sedangkan Q adalah min setengah dari B. Dalam hal ini berarti min 2. Maka pusatnya adalah 1, min 2. Lalu jari-jari bagaimana? P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat dikurangi C. Berarti C-nya min 4, sehingga nilainya adalah 3. Nah, jadi dari persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4, pusatnya adalah 1, min 2, lalu jari-jarinya adalah 3. Nah, lingkarannya kurang lebih demikianlah sketsanya. Bisa dimengerti? Kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama adalah titik di dalam lingkaran, kemudian titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Jadi titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Jadi kalau kita buat sketsa, ini sebuah lingkaran, lalu ada sebuah titik P, katakanlah X1, Y1, ada di dalam, ada pada lingkaran, ya kan? Kemudian ada di luar lingkaran. Jadi kemungkinannya ada 3. Dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Kita bisa menggunakan kuasa titik P terhadap lingkaran. Nah, kuasa itu rumusnya kalau seandainya lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kuasa titik P itu adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau bentuk lingkarannya X min P kuadrat tambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti kuasa titik P itu adalah X1 min P kuadrat tambah Y1 min Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kalau ternyata saat nilainya disubstitusikan X1 dan Y1-nya, lalu didapat nilainya adalah kurang dari 0,
maka nilai P itu atau titik P itu ada di dalam lingkaran. Kalau nilai kuasa titik P-nya sama dengan 0, berarti ada pada lingkaran. Kalau kuasa titik P-nya lebih dari 0, berarti P ada di luar lingkaran. Saya ambil contoh misalkan begini. Diketahui 3 titik, katakanlah A, B, C. A 2,1, B 3,1, C 1,1. Tentukanlah kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran. Katakanlah lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Maka yang pertama, kalian substitusikan. A 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Ternyata kalau X-nya 2, Y-nya 1, diperoleh sama dengan 5. Kalau X-nya 3, Y-nya 1, ternyata lebih dari 5. Ya, nah, kalau sama dengan 5 atau kuasanya sama dengan 0, itu berarti T berada pada lingkaran. Titik A berada pada lingkaran. Kalau ternyata kuasa titiknya itu lebih dari, berarti dia ada di luar lingkaran. Gitu ya. Lebih dari 0. Kalau misalkan kurang dari 0, berarti dia ada di dalam lingkaran. Jadi misalkan kuasa titik C ternyata min 3, maka dia berada di luar lingkaran. Jadi kalau kuasa titiknya sama dengan 0, berarti ada pada lingkaran. Kalau kuasa titiknya lebih dari 0, berarti ada di luar lingkaran. Kalau kuasa titiknya kurang dari 0, berarti ada di dalam lingkaran. Nah, itu kalau lingkarannya pusatnya di 0,0, jari-jarinya akar 5. Lalu kalau lingkarannya dalam bentuk lain, misalkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 16 sama dengan 0. Sama, berarti kalau disubstitusikan nilai X dan Y-nya, lalu kuasa titiknya ternyata kurang dari 0. Nah, di sini kurang dari 0 berarti titik A ada di dalam lingkaran tersebut. Kalau ternyata disubstitusikan nilai titik B adalah sama dengan min 8, berarti kurang dari 0, berarti titik B juga terletak di dalam lingkaran. Sorry ya, tadi titik A min 11, berarti kurang dari 0, maka A ada di dalam lingkaran. Juga titik B min 8, berarti titik B berada di dalam lingkaran. Sedangkan titik C bagaimana? Ternyata titik C juga min 12, maka titik C juga semuanya ada di dalam lingkaran. Jadi titik A, B, C pada lingkaran X kuadrat, Y kuadrat min 2X plus 4Y min 16 itu, maka semua titiknya berada di dalam lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran pun ada 3 ya. Yang terdapat 3 kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu garis memotong lingkaran, garis menyinggung lingkaran, dan garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, di sini garis menyinggung lingkaran berarti. Kemudian yang kedua, nah ini garis yang memotong lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong, tidak menyinggung lingkaran. Nah, lalu bagaimana cara menyatakannya bahwa garis terhadap lingkaran itu bersinggungan atau tidak bersinggungan, memotong atau tidak memotong, yaitu dengan cara substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Setelah itu maka dinyatakan dalam sebuah bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat, lalu nilai diskriminannya dicek. B kuadrat min 4AC-nya dicek. Kalau misalkan lebih dari 0, berarti dia memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0 berarti menyinggung. Kalau misalkan kurang dari 0 berarti tidak memotong, tidak menyinggung. Oke, sebagai contoh misalkan gini. Di sini ada garis dengan lingkaran. Misalkan ada garis G, Y sama dengan 2X plus 1, lingkarannya X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 10. Bagaimana kondisinya? Nah, kita substitusikan. Jadi Y sama dengan 2X plus 1, substitusikan ke lingkaran. X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 10. Y-nya ganti dengan 2X plus 1. Maka dijabarkan X min 2 kuadrat tambah 2X min 2 kuadrat sama dengan 10 atau min 10 sama dengan 0.
Dijabarkan sehingga didapat persamaan kuadrat 5x kuadrat min 12x min 2 sama dengan 0. Nilai A-nya dalam hal ini 5, B-nya min 12, C-nya min 2. Maka nilai diskriminannya adalah min 12 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali min 2. Ternyata nilainya 184. Kalau nilainya 184 itu artinya garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Nah, jadi garisnya memotong di 2 titik. Itu ya, kalau di bagaimana lukisannya ya kurang lebih demikian. Jadi dia memotong itu 2 titik. Berapa titik potongnya ya berarti harus dicari X1 dan X2-nya, lalu Y1 dan Y2-nya. Tonton terus video tentang lingkaran. Nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.